Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi sahabat tanam semua. Pagi hari ini saya baru saja menyelesaikan perawatan di tanaman seledri atau daun sop ini sahabat tanam. Jadi saya lakukan perawatan rutin, menggemburkan tanahnya untuk buat poli-poli agar nanti pertumbuhan akarnya akan semakin berkembang sahabat tanam. Oke sahabat tanam, video kali ini saya akan membongkar bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di PSB. Banyak sahabat tanam orang yang masih enggan untuk tidak menggunakan PSB. Kenapa? Karena salah satunya adalah PSB ini menghasilkan aroma yang kurang begitu familiar ya, atau aroma yang dihasilkannya adalah aroma bau yang tidak enak tentunya di hidung. Masalah inilah yang akan kita bongkar, setidaknya untuk mengurangi 80% daripada bau dari pupuk PSB ini. Sahabat tanam, sebenarnya PSB ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman sebagai pupuk organik cair. Bagi sahabat tanam semua yang menggunakan pupuk kimia, kemungkinan besar pupuk PSB ini bisa digunakan untuk mengurangi ongkos produksi dari sahabat tanam. Contohnya saja yang tadinya misalkan sahabat tanam 1 kilo kita gunakan bisa sampai setengah kilo pupuk kimia yang kita gunakan. Tapi ingat sahabat tanam, dalam pemakaian pupuk PSB dicampur dengan pupuk kimia sebaiknya jangan dicampur pada saat pengaplikasiannya. Berikan jeda 1 minggu untuk penggunaan, atau berikan terpisah waktu untuk penggunaan pupuk kimia dengan pupuk PSB ini. Kenapa? Karena kalau dicampur, nanti mikroorganisme pada PSB ini akan mati terkena dengan pupuk kimia. Nah sahabat tanam, untuk memperjelas biar tidak gagal paham nantinya dalam penjelasan saya akan bacakan manfaat dari PSB ini sendiri. Yang pertama, manfaat PSB itu untuk tanaman adalah satu, membantu menambah nitrogen ke tanaman. Nah, berarti PSB ini mengandung banyak nitrogen. Yang kedua, membantu menambah gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik. Oke, yang ketiga, mempercepat pertumbuhan tanaman. Keempat, sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan polisakarida. Kelima, meningkatkan kualitas rasa tanaman. Keenam, meningkatkan pertumbuhan akar dan tanaman. Ketujuh, mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia yang tadi saya sampaikan, dan memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, PSB juga bisa digunakan untuk peternakan atau ikan ya sahabat tanam, untuk membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan. Penambahan pada nutrisi mampu menambah berat badan ternak dan ikan, kualitas warna dan rasa daging menjadi lebih baik, dan yang terakhir adalah membantu melindungi hewan dari bakteri jahat. Nah itu tadi sebuah penjelasan tentang manfaat daripada PSB. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang manfaat PSB untuk tanaman. Nah, bagaimana manfaat dan bukti nyata daripada PSB ini sendiri? Saya akan tunjukkan kepada sahabat tanam semua. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan ke Anda semua, manfaat daripada PSB. Nah, inilah buktinya bahwa PSB itu bekerja dengan efektif pada tanaman. Contoh saja pada tanaman seledri yang ada di samping saya ini. Begitu subur dan padat. Ini lebat sekali seperti ini sahabat tanam. Nah ini pupuk yang saya gunakan adalah pupuk PSB, hanya PSB, dan media tanam yang saya gunakan adalah media tanam kompos daun dan pupuk kandang. Di mana pupuk kandang yang saya gunakan adalah Pohe sapi. Tetapi ingat sahabat tanam, sebelum saya gunakan
Terlebih dahulu saya lakukan fermentasi. Nah, ketika sudah difermentasi baru bisa kita aplikasikan ke tanaman kita sendiri. Biasanya saya lakukan fermentasi selama kurang lebih hampir 1 bulan, sahabat tanam. Nah, seperti ini. Seperti ini, sahabat tanam. Kalau sahabat tanam pernah menonton di video-video saya sebelumnya, yang pertama itu cara menanam serai, yang kedua itu cara menanam kunyit, sahabat tanam bisa menilai sendiri bagaimana tumbuh suburnya tanaman-tanaman yang saya tanam hanya menggunakan media tanam seperti yang saya sampaikan tadi, dan pupuk cair yang saya gunakan adalah pupuk PSB itu. Tapi ingat sahabat tanam, harus rutin untuk penyiramannya. Oke sahabat tanam, langsung saja kita ke pokok permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk mengurangi aroma yang keluar daripada PSB ini. Salah satunya dengan menggunakan ini sahabat tanam. Ini adalah produksi EM4. Saya menggunakan EM4 ini sahabat tanam untuk menghilangkan aroma tidak sedap di PSB. Bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan sahabat tanam. Sahabat tanam, di hadapan kita ini ada PSB yang baru saya buat, kira-kira kisaran 1 bulan. Bisa sahabat tanam lihat, warnanya sudah berbentuk warna merah. Ini kapasitas kisaran 10 liter. Nah, saya ulangi lagi, untuk formulanya menggunakan telur 2 biji, penyedap rasa atau micin 1 sendok makan, dan satu lagi adalah sauri original 1 sendok makan. Air yang kita gunakan adalah air hujan, dan wadah media ini menggunakan media plastik sahabat tanam. Memang agak sedikit lama kita menggunakan media, airnya adalah air hujan, kisaran 1 bulan. Tapi seperti yang sahabat tanam lihat, ini sudah terbentuk dan sudah sempurna berwarna merah. Kita buka. Seperti yang saya sampaikan tadi, aromanya itu aroma yang kurang sedap dan bau yang kurang sedap. Nah, permasalahannya adalah jika kita menggunakan ini di kebun, dan masalahnya adalah kita menggunakan ini di area lingkungan masyarakat atau tetangga sahabat tanam, di mana aroma ini mungkin sangat mengganggu dari tetangga sebelah kita. Kalaupun ini digunakan di perkebunan tidak masalah, tapi tidak masalah sahabat tanam, karena jauh dari orang. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi daripada bau PSB ini? Kita gunakan PM4 ini tadi. Caranya mudah sahabat tanam. Sahabat tanam, yang paling pertama sahabat tanam sediakan adalah gula. Ini adalah gula 1 sendok makan. Wadah nanti yang akan kita tempatkan PSB nya. Lalu ini adalah takaran. Kita takar ini sebagai contoh saja sahabat tanam. Jadi satu gelas takaran ini itu 500 ml atau setengah liter. 500 ml atau setengah liter. Jadi kita akan masukkan sebagai contoh ini. Kita akan gunakan 1 liter. Perbandingannya adalah 1 liter PSB cair ini. Ini. Kemudian gula tadi kita campurkan sedikit dengan cairan PSB dan E4. Kocok dahulu sahabat tanam sebelum menggunakannya. Ingat ya sahabat tanam, menggunakan E4 yang berwarna putih biru seperti ini untuk menghilangkan bau. 1 liter PSB kita gunakan 2 tutup botol dari PSB ini. 2 tutup botol dari E4 untuk menghilangkan aroma tidak sedap pada PSB.
bukan menghilangkan ya sahabat tanam, maaf, mengurangi 80% bau dari PSB ini. Kita aduk ini sampai gula terlarut di dalam cairan PSB dan EM4 ini. Sudah terlarut, tinggal sahabat tanam masukkan saja, kemudian aduk. Selesai, terakhir sahabat tanam tutup. Kalau ada tutupnya, gunakan saja tutupnya. Nah, ini saya gunakan tutup plastik. Rapat. Seperti ini. Dan kemudian bisa sahabat tanam kembali jemur di sinar matahari, sahabat tanam. Hasilnya nanti akan terbentuk dan berwarna seperti ini, merah tua. Kalau dilihat seperti coklat, sebenarnya ini merah, sahabat tanam. Nah, apakah ini bermanfaat dan fungsi utama dari PSB itu sendiri akan hilang? Tentu saja ini sudah saya buktikan sendiri, sahabat tanam, dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Ini menggunakan PSB seperti yang saya gunakan sekarang. Nah, sahabat tanam, kalau misalkan di perkebunan, tidak masalah sahabat tanam menggunakan langsung PSB seperti ini. Nah, ini tadi caranya untuk mengurangi 80% aroma yang kurang sedap dari PSB ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sahabat tanam tadi, kita akan buktikan apakah benar PSB ini begitu efektifnya, dan kita akan cek apakah benar dia bisa memperbaiki sifat kimia dari media tanam. Salah satunya adalah pH. Nah, sahabat tanam, kalau belum mengetahui apa itu pH, sahabat tanam bisa melihat di video saya bagaimana cara menggunakan alat ukur pH. Nah, kita akan buktikan sahabat tanam berapa sebenarnya pH yang dapat dihasilkan dari seringnya atau rutinnya kita menyiram tanaman yang ada di samping seperti seledri seperti ini. Nah, saya tunjukkan ke sahabat tanam agar lebih dekat. Nah, seperti ini. Ini sebentar lagi kita akan panen. Besar-besar seperti ini, padat. Nah, ini hanya menggunakan pot dengan ukuran 20 atau 25 liter. Oke, saya akan tunjukkan sahabat tanam. Seperti yang disampaikan tadi, dia memperbaiki sifat kimia daripada media tanam ini. Nah, ini media tanamnya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini adalah alat ukur untuk mengetahui tingkat kelembapan daripada media tanam, sinar, dan pH. Di sini saya tunjukkan pH saja sahabat tanam. Oke, normalnya sebelum kita mengukur biasanya dia akan menunjukkan di posisi 7. Seperti ini. Oke, bisa fokus. Goyang. Oke, langsung saja kita tusuk ke media tanamnya. Apakah benar pH tanah yang ada di sini itu normal? Harusnya dia biasanya oke, kita tusuk saja. Oke, saya langsung tunjukkan saja. Itu ukurannya adalah di
mendekati pH 7, lebih tepatnya antara 6,8 sampai 6,9. Oke, kita akan coba lagi di pot yang berbeda, tapi kita bersihkan dulu sahabat tanam ya. Nah, ini pot yang berbeda, kita coba tusukkan. Kita tusuk sampai separuhnya. Oke, biarkan kisaran 30 detik. Nah, ternyata sahabat tanam sama juga di sini kisaran 6 bahkan mendekati 7 sahabat tanam. Itu adalah jarumnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pupuk PSB ini memang sangat baik untuk media tanam, untuk memperbaiki sifat kimia daripada tanah atau media tanam kita. Terbukti ya sahabat tanam. Lihat sopnya begitu lebat dan subur ya. Intinya adalah cara merawat dari tanaman ini sendiri. Permasalahan pertama sudah kita atasi. Tunggu permasalahan yang keduanya lagi, di mana sahabat tanam ada beberapa yang menanyakan di kolom komentar tentang PSB yang tidak jadi. Ikuti terus video yang kedua.